menjelaskan visi misi dari Bung Karna Khaironi, dan selamat datang juga aktivis senior Situbondo Bang Amirul Mustafa ya. Silahkan mungkin ada yang lain yang ingin. Oke, ini dari akademisi Mbak Dini Noraini, dulunya juga mantan komisioner KPU Situbondo, mungkin ingin membawa aspirasi dari dunia pendidikan barangkali ya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih Mas Inung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kurang seru kayaknya ini kalau hanya ada satu tim saja sebenarnya ya. Tetapi mudah-mudahan dengan banyaknya masukan dan pertanyaan, bahkan mungkin juga ada kritikan terhadap beberapa yang disampaikan tadi, akan menambah semaraknya somasi malam ini. Terima kasih sudah diundang juga Mas Inung dan tim somasi. Sebenarnya tidak hanya mewakili dari bidang pendidikan saja, tetapi juga saya ini sebagai masyarakat dan calon pemilih juga, Pak Hadi, Pak Jun. Berangkat dari beberapa program yang selama ini ada di Kabupaten Situbondo, terlebih difokuskan kepada peningkatan. Biasanya beberapa program itu adalah peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan, itu sudah banyak sekali dilakukan oleh pemerintah kita, entah itu yang sifatnya formalitas saja atau memang jelas outcome-nya. Kemudian juga terkait dengan masalah peningkatan akses kepada siswa yang kurang beruntung, dari keluarga yang kurang beruntung, juga sudah mulai digelontorkan beberapa program-program bantuan beasiswa dari pemerintah. Tetapi kembali lagi bahwa ini menjadi apa namanya, hal yang sifatnya seperti orang kalau mendapatkan bantuan itu kan rebutan ya. Jadi tergantung kuota, sedangkan kuota ini tidak didasarkan dari usulan lembaga-lembaga pendidikan. Contoh seperti beasiswa unggulan yang kemarin sempat diturunkan ke perguruan tinggi di Kabupaten Situbondo, itu juga tergantung bergainingnya Mas Inung, Pak Hadi. Jadi kalau misalkan perguruan tinggi UNAS dengan jumlah student bodinya sekian ribu, dan perguruan tinggi yang lain yang ada di Kabupaten Situbondo sekian ribu, bahkan juga bersaing dengan perguruan tinggi di luar kabupaten, itu ada bergaining jumlah. Sedangkan kita kebutuhan untuk itu bagaimana meningkatkan kapasitas mahasiswa kita, kompetensi mahasiswa kita, sedangkan mahasiswa kita di Situbondo entry point-nya ini kan bukan, maaf dalam tanda kutip, bukan didominasi dari keluarga yang mampu. Jadi itu mohon menjadi pemikiran juga bagi tim dari Pak, karena mungkin juga tim di sebelah nantinya mudah-mudahan ada yang menyampaikan itu. Kemudian yang ketiga, saya kurang tahu ya, mungkin karena kebiasaan kita itu melihat sesuatu dari casing, dari penampilan. Beberapa kali yang kita lihat pembahasan rancangan peraturan daerah atau naskah akademik yang dibutuhkan untuk sampai kepada peraturan daerah, ditetapkan peraturan daerah. Mohon maaf sekali, saya perlu menyebutkan beberapa perguruan tinggi yang ada di Situbondo ini nampak tidak dilirik. Jadi hanya melihat casing, Jo. Ya, jadi hanya melihat casing. Casingnya dari mana? Perguruan tinggi negeri. Sedangkan SDM yang ada di Situbondo sendiri, Pak Hadi juga sudah tahu bagaimana kampus-kampus ini mengembangkan kompetensi dari dosen, dari sivitas akademika sedemikian rupa untuk mampu bermitra sebenarnya dengan pemerintah kabupaten. Ini kan kita berbicara bagaimana program selanjutnya. Jadi kalau tadi Pak Hadi menyampaikan kira-kira kalau ada yang memberikan tanggapan dan masukan, mau nggak? Sekarang saya tanya lagi, kira-kira wani piro gitu loh.
ke perguruan tinggi ini. Tidak hanya kami dari perguruan tinggi Abdurrahman Saleh Situbondo, tetapi kan ada banyak perguruan tinggi di sini. Jadi itu mohon diperhatikan juga. Yang berikutnya berbicara tentang bagaimana meningkatkan kapasitas dan kompetensi siswa, itu kan hanya dari awal saja. Yang paling penting sebenarnya nampaknya masih belum ada semacam sinergisitas antara pemerintah kabupaten dengan lembaga pendidikan dan juga perguruan tinggi dalam hal tracer study atau bank data yang di situ sudah jelas data terkait dengan jumlah lulusan mulai dari tingkatan SMA, SMK, MA, bahkan juga perguruan tinggi. Supaya apa? Ada kesinambungan dengan inovasi terhadap bagaimana lulusan ini, apakah lulusan yang dari SMA, SMK dan sederajat yang tidak bisa melanjutkan ini nanti diarahkan begini, bursa kerjanya nanti bagaimana. Jadi tidak hanya menunggu dari kegiatan-kegiatan yang dari luar, tetapi dari pemerintah itu sendiri bagaimana, bank data. Jadi ada sinergisitas. Yang terakhir Pak Hadi dan tim, mungkin juga dengan tim sebelah, saya hanya berharap bahwa pasangan calon yang nantinya akan ditetapkan insya Allah tanggal 24 September ini betul-betul memberikan nuansa yang sangat berbeda. Apalagi saat ini Kabupaten Situbondo khususnya dan juga Indonesia bahkan dunia pada umumnya diberi musibah di era pandemi ini. Jadi program yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat ini masih harusnya ada bau-baunya, aroma-aroma, nuansa bagaimana menangani problem pendidikan di era masa pandemi, dan itu sangat penting sekali dirasakan, apalagi ibu-ibu ya. Ya kalau saya anak-anak udah pada besar-besar ini sudah kuliah semua. Yang punya anak kecil-kecil itu orang tua juga pasti merasakan beratnya bagaimana melakukan proses pembelajaran dengan daring. Jadi dalam jaringan itu sangat membebani. Tidak hanya itu, tetapi juga pada pendidik. Bagaimana pendidik yang non sewu usianya yang sudah mungkin mau pensiun, harus menggunakan teknologi informasi untuk bisa menyampaikan. Bagaimana guru-guru ini harus menciptakan semacam spiritual care kepada siswanya. Tidak hanya dalam posisi belajar mengajar dengan screen, tetapi dengan hati. Itu yang masih saya ingin tahu nanti pada saat debat publik, mudah-mudahan poin pembahasannya, topik-topiknya juga terkait dengan masalah bagaimana mengatasi problem pendidikan di era masa pandemi, walaupun kita masih belum tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Jadi mungkin itu saja Mas Inung. Yang penting tadi saya sudah menawarkan bagaimana komitmen dari bakal pasangan calon yang pertama dan kedua terhadap perguruan tinggi yang ada di Situbondo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Dini yang sudah menyampaikan aspirasinya terkait perguruan tinggi di Kabupaten Situbondo ya. Perlu diketahui selain peserta yang hadir pada malam hari ini bahwa kegiatan ini juga disaksikan oleh ribuan masyarakat Situbondo karena like-nya mungkin nanti kita belum terima informasi dari kedua ini. Tadi saya cek, saya pantau di Facebook saja itu sudah 1000 lebih. Terus di mana tadi? M-Cyber juga ratusan, juga di SMN TV juga tadi ratusan penonton warga Situbondo menyaksikan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan seperti misi dari somasi ya. Kalau tadi visi misi dari para calon ya, kalau misi somasi itu bagaimana terkait pada malam hari ini mencerdaskan masyarakat Situbondo ya. Jadi tinggal masyarakat sendiri yang menilai sudah mana kira-kira yang pantas dan layak menjadi seorang pemimpin. Dan perlu diketahui karena malam hari ini hanya sebelah ya, hanya pasangan karunia yang hadir, tim kampanye atau tim pemenangannya. Kami juga tim somasi akan berusaha
untuk konfirmasi kembali kepada tim Mulia Abadi, dan mungkin pada somasi 11 akan kami beri kesempatan untuk menyampaikan sama seperti yang dilakukan pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti bersedia, karena acara ini akan terus diikuti 2 televisi lokal, yaitu M Cyber TV pimpinan Bapak Rusnadi Wijaya, dan juga SMN TV pimpinan Bapak Wayan siapa ya? Wayan Handoko ya. Wayan. Nah, selanjutnya sebelum ditanggapi dari, ya kan baru satu tapi ya sabar dulu, jangan keburu ya. Silakan, ini dulu dari unsur mana, sebutkan nama dan unsur dari mana, apakah pedagang, apakah petani, ataukah nelayan. Ya, dipersilahkan. Mas siapa namanya? Oh, Mas Tunggal ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Tunggal Ragil Wibowo. Saya di sini mewakili Pok Darwis Desa Sumberkolak. Salah satu kekuatan Situbondo itu kan di sumber daya alam. Itu paling utama itu kelautan, laut. Tapi sungguh ironis sekali jika Situbondo tidak memanfaatkan sumber kekayaan alam itu. Salah satu contoh misalnya ada beberapa perajin kerang itu dijual ke Bali, terus dengan pembayaran tempo dan kredit dikasih harga murah, dan begitu sampai Bali kerang itu dimerekin merek Bali, dan harga jualnya itu 4 kali lipat lebih mahal, bahkan 5 kali lipat ya. Jadi saran saya dari tim, karena harapan saya itu kedepannya ada suatu terobosan program gimana supaya salah satu contoh tadi hasil kerajinan berupa kerang itu bisa jadi branding merek sendiri Situbondo gitu loh. Itu salah satu contoh perlu adanya seperti pemberdayaan UKM, pendampingannya gimana, itu harus dikuatkan di sektor itu, karena kalau tidak dimanfaatkan itu kita hanya jadi penonton. Satu. Untuk yang kedua, untuk dalam sektor pariwisata saya lihat di Situbondo memang untuk lagi giat-giatnya dalam mengembang giat-giatnya membangun pariwisata, tapi saya lihat untuk belum dari wisatawan luar negeri atau dari luar daerah, misalnya dari Jawa Tengah atau dari mana, belum ada yang mampir besar-besaran ke Situbondo. Karena apa? Potensinya Situbondo itu besar. Orang dari Semarang, Jawa Tengah, dari itu pada studi banding, study tour tuh ke Bali. Itu rata-rata pelajar terus mahasiswa itu ke Bali. Itu kenapa kok tidak mampir ke Situbondo? Nah, itu menurut pendapat saya, Situbondo tuh membangun pariwisata tuh dia mungkin belum melihat kekuatan Situbondo itu apa. Menurut saya, kalau dalam sektor pariwisata, kekuatan Situbondo itu sejarah panarukannya. Jadi di daerah di luar Situbondo itu nggak mengenal Situbondo, yang dia kenal Panarukan. Panarukan itu salah satu ekonominya Belanda juga kan, jadi tumpuan juga. Jadi harapan saya tim karena juga kedepannya bisa membangun suatu wisata sejarah yang berhubungan dengan Panarukan, sejarah Panarukan, atau berhubungan dengan kolonial Belanda. Harapannya kalau itu sudah terbangun, orang yang dari Jawa Tengah yang study tour ke Bali itu rata-rata pelajar, itu dipastikan bisa mampir ke Situbondo. Lah sekarang mereka mau mampir Situbondo tuh bingung, Situbondo tuh mau apa? Sedangkan yang kita garap di Situbondo itu kan wisata pantai, dan mereka tujuannya ke Bali itu pantai juga. Jadi mereka nggak mampir. Yang sektor wisata di Situbondo ini hanya merebutkan ya cuma domestik aja, orang Situbondo yang berlibur, jadi belum mendongkrak lah secara penghasilan. Mungkin cuma itu dari saya. Oke, terima kasih kepada Mas Tunggal yang sudah menyampaikan aspirasinya.
dari perwakilan Pok Darwis ya, kelompok sadar, tak pikir dasar ya, sadar wisata. Jadi ada beberapa kerajinan termasuk kerang tadi ya, justru brandingnya itu Bali ya, kok tidak Situbondo ya. Nah itu butuh sentuhan dari pemerintah kabupaten dan siapapun nanti yang jadi. Nah mungkin dari tim Karunia nanti bisa ini juga tadi destinasi wisata ya, banyak diciptakan di Situbondo ini, tetapi kok malah tidak mampir di Situbondo ya. Ya mungkin capek, jadi langsung balik ke Jakarta atau ke Surabaya gitu ya. Satu lagi mungkin dari Mas Taufik ya, sebelum yang lain. Ya sebentar, satu lagi aja, satu lagi, sabar Mas Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat saja karena waktunya terlalu larut malam. Saya ini datang ke sini hanya sebatas penyambung lidah warga Jangkar, bukan inisiatif saya sendiri. Kami berangkat dari Mas Taufik dari Jangkar. Ya. Sebelum bertanya, saya ingin meralat apa yang dikatakan oleh narasumber saudara Mas Junaidi. Kebetulan dia mas saya, betul saudara saya memang. Saya kira tidak pariwisata di Situbondo ini tidak jelek-jelek amat, karena pariwisata di Situbondo ini relatif mengacu kepada pariwisata religius. Kalau melihat pariwisata religius yang ada, pariwisata ke tempat-tempat makam para waliullah itu lumayan banyak, membludak sekali di sana. Saya kira tidak jelek-jelek amat gitu loh. Itu cuma kritik saya kepada Bang Jun. Gitu. Ini langsung ke pertanyaan mengenai pelebaran Pelabuhan Jangkar yang selama ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi lewat APBD. Kayaknya ini tidak dampaknya kepada warga, dampak positif kepada warga ini sangat tidak ada sama sekali. Karena di pelebaran tersebut itu warung-warung yang ada di pinggir jalan otomatis itu lapaknya itu pasti digerus oleh pelebaran tersebut, dan mereka itu bingung untuk mencari lapak lagi, itu bingung mau kemana saya untuk berjualan, sedangkan saya ini di sini sudah bertahun-tahun. Yang saya tanyakan itu solusi apa, solusi seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Karna ketika pelebaran jalan tersebut itu sudah dilaksanakan, dan ketika pelebaran jalan itu sudah selesai, solusi apa yang dijalankan oleh Pak Karna nanti dari pedagang-pedagang lapak tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, juga masalah Pelabuhan Jangkar. Kalau toh memang sekiranya itu pelabuhan yang sifatnya itu nasional, kalau bisa ke depan itu bagaimana putra asli Jangkar yang bisa bekerja di pelabuhan tersebut, putra asli Jangkar, dan bukan dari dari daerah lain yang bisa bekerja tersebut, karena efek ekonomi dari pelabuhan Jangkar itu memang luar biasa nantinya gitu loh. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sudah banyak yang mau ditanyakan tadi, kami persilahkan kepada Mas Hadi untuk menjawab beberapa tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Terima kasih Mas Inong. Sebelum saya jawab, saya ucapkan selamat datang Bang Amir, mentor saya, guru saya, senior saya, dan beliau yang akan membawa saya seperti ini gitu ya. Dan hari ini hadir Bang, ini bukan untuk saling mengadu, bukan untuk saling menyalahkan, tapi ini memberikan masukan. Saya minta Bang Amir bisa memberikan masukan yang positif,
terhadap pasangan Bung Karna gitu kan ya. Dan saya yakin karena beliau saat ini posisinya ketua Badan Promosi Pariwisata daerah kita ya. Itu yang perlu kita jungkan jempol dan terima kasih Bang. Mudah-mudahan ada masukan yang positif. Besok kami akan perbaiki visi misi Bang untuk dimasukkan ke KPU. Lanjut Bu Dini. Terima kasih, beliau juga yang pernah menjadi guru saya. Beliau pernah jadi staf ahli saya di DPRD Kabupaten Situbondo, di fraksi Demokrat terutama sebelum jadi KPU gitu ya, sebelum jadi KPU. Beliau profesional dan banyak memberikan masukan, catatan. Enak kalau punya tenaga ahli seperti Bu Dini gitu kan. Tinggal Bu, seperti ini keinginan saya, beliau sudah bisa terjemahkan secara peraturan perundang-undangan sampai programnya itu. Pertanyaan pertama terhadap perguruan tinggi. Konsen kami memang meskipun perguruan tinggi secara undang-undang itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi kami pasangan Karunia sudah diskusi kemarin. Sebenarnya Pak Bupati itu, mohon maaf, Bung Karna sebagai calon wakil bupati, calon bupati, beliau menyampaikan ini perguruan tinggi harus mendapatkan prioritas. Ada UNAS, ada STKIP, ada IAI, sekarang jadi Universitas Ibrahimi, ada STNH, dan banyak sekarang juga di Demung juga ada perguruan tinggi. Harus diperhatikan. Saya bilang hanya, Bapak, karena ini perguruan tinggi jadi tugas pokok dari Dikti Kementerian, maka tidak mungkin dimasukkan dalam dokumen perencanaan RPJMD kita kalau Bapak jadi. Akhirnya Bapak, ya tapi harus bagaimana, ada komitmen kita dengan perguruan tinggi. Akhirnya kami memang berkomitmen di percerdasan di Situbondo cerdas gitu kan. Kita menginginkan sudah menyiapkan Situbondo cerdas Ibu. Situbondo cerdas itu bagian untuk mengcover persoalan-persoalan mahasiswa Situbondo yang mampu secara akademis tapi tidak mampu secara ekonomis gitu. Artinya mereka secara akademis mampu tapi secara ekonomi tidak mampu. Mungkin itu yang akan kita stressing, bagaimana masyarakat itu sebanyak-banyaknya. Tapi kita akan ikuti sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kita ya. Tapi kita sudah tidak akan melihat mereka harus belajar di mana, kotanya harus perguruan tinggi ini, tidak. Tapi paling tidak kalau anak itu cerdas dan anak itu mau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, maka kita akan cover melalui Situbondo cerdas. Teknisnya seperti apa kita akan diskusikan dengan teman-teman akademisi nanti di program kerjanya. Mudah-mudahan Bung Karna ditakdirkan dipilih oleh rakyat dan menjadi bupati terpilih gitu. Maka teknisnya pasti saya akan undang teman-teman UNAS, Bu Dini terutama, teman-teman IAI, ayo kita bicarakan seperti apa mengkonsep mahasiswa-mahasiswa andal kita itu bisa sekolah gitu, bisa ke perguruan tinggi, intinya itu. Dan ini tidak, saya kemarin mohon maaf juga di WA oleh warga, Pak ini tidak mampu tapi anaknya mau sekolah. Ternyata setelah saya konekkan dengan Situbondo Unggul, saya tidak akan pernah menjelek-jelekan, tapi kita ungkapkan ada Situbondo Unggul gitu. Situbondo Unggul sekarang lagi rekrutmen ya, bukan rekrutmen sih, penjaringan mahasiswa yang mau sekolah. Tapi kalau melihat posisinya itu berat gitu. Beratnya apa? Mereka harus diakreditasi B gitu kan perguruan tingginya. Terus harus di bidang akademisi, kedokteran, fakultas apa itu, semuanya banyak fakultas gitu. Tidak tahu fakultas hukum UNAS masuk enggak ya di bidang Situbondo Unggul. Ini yang akan kita perbaiki gitu. Saya sampaikan ke Bapak, sudah kemauan dari mahasiswa warga miskin gitu. Dia tidak harus tertekan harus menjadi dokter gitu. Dia tidak harus tertekan menjadi sarjana hukum. Dia tidak harus tertekan menjadi teknik gitu. Tapi yang kita cerdaskan adalah kecerdasan SDM kita itu. Kalau mereka kemampuannya di fakultas perikanan misalnya, dan fakultas perikanannya swasta pun dia, bukan negeri pun gitu. Masa kita tidak mau dorong anak itu untuk sekolah itu? Sehingga konsep ini yang akan kita lakukan nanti. Kita akan padukan Situbondo Unggul di mana kekurangannya, kita akan kolaborasi dengan Situbondo cerdas gitu kan, gitu. Bukan. Kalau melanjutkan kan Pak, langsung. Ini yang saya sampaikan.
Apa yang kurang dari Situbondo unggul, kita akan rubah menjadi Situbondo cerdas. Ini sudah beda, unggul dan cerdas gitu kan ya. Ya, kita akan merubah itu. Kita akan merubah itu. Ini berubah pasti. Saya kan kalau Situbondo unggul tadi saya sampaikan programnya itu ada ketentuan-ketentuannya sudah. Kami tidak gitu. Kami rubah itu semua gitu kan ya. Kami rubah. Rubahnya adalah biar rakyat yang memilih semua gitu. Itu yang kita inginkan, sehingga tidak ada diskriminatif dan diskriminasi terhadap program ini. Itu yang kita harapkan ke depan. Selanjutnya pembentukan peraturan daerah, legal drafting ya istilah kerennya gitu kan. Ini banyak anak-anak muda Fakultas Hukum gitu. Memang kita akui pemerintah kabupaten. Kalau DPRD itu masih, Ibu, DPRD itu teman-teman masih kadang menggunakan teman-teman lokal. Kalau tidak salah legal draftingnya teman-teman Komisi 1 itu teman-teman Pradi kerjasama dengan mana gitu kan. Teman-teman Komisi 2 pernah menggunakan dosennya UNAS gitu. Meskipun lembaganya yang dipakai adalah lembaga profesional. Artinya lembaga profesional yang diatur oleh peraturan perundangan boleh pengadaan barang dan jasa di bidang legal drafting gitu kan. Yang penting tenaga ahlinya sudah sesuai. Kalau DPRD masih gitu. Tidak tahu yang di sebelah saya tidak pernah paham gitu. Yang di sebelah saya tidak pernah paham. Artinya eksekutif itu menggunakan tenaga ahli lokal atau dengan tenaga ahli yang lain, saya tidak pernah tahu itu. Karena dapurnya, tapi yang saya tahu itu ketika nyampe di DPRD pernah saya kembalikan satu naskah akademik, saya kembalikan ke teman-teman di eksekutif gitu. Karena apa? Karena copy paste dan kabupatennya ketemu gitu kan gitu. Artinya copy paste di nomenklatur naskah akademiknya itu menyebutkan kabupaten mana gitu kan. Hingga ketahuan, akhirnya saya kembalikan untuk diperbaiki. Ya syukur-syukurlah kalau nanti untuk legal drafting satu konsepnya perguruan tinggi yang memiliki fakultas hukum benar-benar menyediakan tenaga legal drafting, karena legal drafting ini yang harus disiapkan. Dan saya yakin pasangan Bung Karna Karunia ini terhadap potensi-potensi lokal, terutama teman-teman akademisi, pasti kita akan manfaatkan semaksimal mungkin. Itu. Yang kedua, bank data. Ini yang menarik itu. Bank data kita memang sudah punya data center, tetapi ini yang sering tidak nyambung gitu. Tidak tahu tidak nyambungnya di mana. Apa karena ego sektoral masing-masing OPD harus punya data atau memang seperti apa? Kalau kita lihat misalnya sebenarnya kalau di dinas pendidikan misalnya sudah ada Dapodik, karena itu turunan dari kementerian gitu. Mau tidak mau harus mengisi itu semua data pendidikan gitu, baik jumlah dan sebagainya. Tapi output pendidikan itu tidak pernah terdata sampai sekarang. Berapa mahasiswa Situbondo yang sudah selesai kuliah dan dia aksesnya kemana, itu sulit mungkin. Tidak tahu ini nanti komparasinya yang diinginkan ini bank data ini, menurut kami nanti memang kita menginginkan data ini tersenter dan bisa diputuskan bersama, dan ini menjadi data kabupaten termasuk in dan out gitu kan, masukannya dan keluarnya. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Dan insya Allah Ibu berkenaan dengan hal ini kita komitmen bank data ini perlu, dan ini tidak harus mincela-mincele. Artinya mincela-mincele, yang satu buat data, yang satunya buat data, tetapi ketika dikatokkan tidak bisa dijadikan data gitu kan. Ada sekarang itu, tidak benar ini ada gitu. Dan itu tidak diakui oleh kementerian gitu kan. Ini kan persoalan gitu. Ini persoalan. Ada data yang sudah tidak di, nah, ini yang menjadi persoalan, dan ini harus kita lakukan perbaikan ini. Selanjutnya ada penanganan pendidikan COVID-19 yang ditanyakan. Pendidikan COVID-19, pendidikan di masa COVID-19. Saya berharap ini bisa menjawab persoalan-persoalan terhadap bagaimana kondisi selanjutnya di masa pandemi COVID-19. Kita pemilunya tanggal 9 Desember. Tapi bupati terpilih tidak bisa action di 2020 karena Kuap PBHS
dan APBD 2021 itu harus diusulkan oleh Pak Bupati, Pak Dadang sama Pak Yoyo tahun ini, dan harusnya ditetapkan programnya. Artinya actionnya itu bisa di APBD perubahan 2021. APBD perubahan 2021 harapan saya COVID tidak ada sudah gitu. Tapi toh kalau memang ada, maka pemerintah wajib hukumnya untuk tetap hadir. Hadir pertama secara regulasi kementerian itu kita memiliki belanja tidak terduga atau BTT lah. BTT itu bagaimana dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tapi yang kedua, bagaimana program kalau misalnya Bung Karno yang terpilih, kita punya Bobda Ibu. Itu program unggulan kami. Untuk pendidikan, apa Bobda? Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar. Yang ini akan mengcover semua kebutuhan siswa dan pendidik di Situbondo yang tidak di-cover oleh kementerian, tidak di-cover oleh bantuan operasional sekolah, tidak di-cover oleh APBD oleh provinsi, maka akan kita cover dengan Bosda, gitu. Bobda, istilahnya Bobda, Bantuan Operasional Sekolah Dasar. Gitu. Nah ini yang akan menjadi dan ini tidak ada sekarang, ini baru, gitu ya, ini baru. Bobda ini yang akan memberikan ruang bagaimana sekolah-sekolah SD dan SMP itu bisa melakukan posisi pada COVID-19, pendidikan secara baik langsung maupun tidak langsung, baik daring maupun tatap muka. Yang ini yang akan kita siapkan. Tadi mungkin pertanyaan dasarnya, kalau misalnya daring, ibunya tidak punya handphone atau pulsanya tidak ada gitu kan. Nah ini bisa diakumulasi dari Bobda yang akan kita lakukan nanti. Ketika operasional misalnya itu sudah ada, yang tidak di-cover oleh pusat, tidak di-cover oleh BOS, kita di-cover dengan bantuan operasional daerah, Bobda kita. Itu Ibu. Termasuk tidak menutup kemungkinan Bobda ini bisa dimanfaatkan. Sekarang kan namanya gratis itu kan hanya gratis ketika tidak dipungut SPP gitu. Tetapi ketika persoalan daftar ulang yang namanya siswa baik itu di negeri maupun di swasta ya begitu besar gitu. Dan ini yang sering setiap tahun anggaran, maksudnya tiap tahun anggaran pendidikan itu menjadi beban dari orang tua. Mereka mau menyalahkan anak pasti yang dipikirkan daftar ulang gitu. Nah, ketika ini tidak kita inginkan ini ada pembaruan bagaimana daftar ulang itu bisa diakomodir oleh pemerintah daerah dengan Bobdanya. Oke, itu tuntas ya Bu Dini diskusinya. Kita nanti ini diskusinya harus panjang karena harus menjadi timnya kami juga nanti menyusunnya itu. Kalau untuk komitmen kami akan komitmen Ibu. Akan kami komitmen gitu. Apapun yang diminta rakyat akan komitmenkan karena kami bekerja untuk rakyat gitu. Selanjutnya Mas Tunggal ya, Mas Tunggal. Ini yang bisa jawab sebenarnya Pak Ketua BPBD. Nanti saya dengan Ketua BPBD itu bisa mengembangkan itu. Karena promosi pariwisata kita titiknya ada di sana. Sekarang kalau persoalan saya sampaikan, Bang Amir itu baru promosi 1 kali ke Singapura kalau tidak salah. Padahal Banyuwangi itu Inggris, Eropa itu semuanya sudah dijalani. Saya kasihan juga bagaimana mau mempromosikan lebih jauh wisatawan-wisatawan asing kita. Sampai sekarang kita tidak memiliki anggaran yang cukup. Tapi nanti akan kita coba lah Bang gitu ya. Kalau Bung Karno ini jadi gitu ya, Eropa, Asia, Arab Saudi gitu, kita jajah lah gitu. Bagaimana ke Situbondo gitu. Saya percaya gitu Bang Amir itu. Ya, tidak benar ini komitmen dan kita tidak akan pernah menggusur-gusur itu. Ini komitmen Bung Karno sudah, gitu kan. Siapapun yang memiliki tanggung jawab, kita tetap bersama-sama untuk melaksanakan memajukan Kabupaten Situbondo. Yang jelas posisinya Mas Tunggul, kita memang minim promosi sampai sekarang. Apalagi tahun 2020 pada Covid itu terkena refocusing semua ya. Terkena refocusing, kegiatan promosi kita itu nol. Kita tidak bisa promosi tahun 2020. Hanya ada beberapa kegiatan rutinitas teman-teman di Badan Promosi daerah saja gitu. Tapi objektif kita akan sesuaikan. Ke depan kita akan tata dengan baik infrastruktur pariwisata, promosi pariwisata. Yang terpenting juga kita tidak pernah memberikan, memang ini seakan-akan besar,
Kita tidak pernah memberikan insentif keringanan pajak bagi wisatawan kita, itu tidak pernah dilakukan. Artinya kemarin ada beberapa kabupaten ketika itu ada wisatawan asing, dia menyampaikan ke ownernya di sana, ke EO-nya lah, ke event organizer-nya, sudah datang ke Kabupaten Situbondo, tidak akan pernah kena pajak hotel dan restoran itu, makan sepuasnya sesuai dengan harga itu. Tidak tahu kalau harganya kemahalan, saya tidak tahu juga lah. Yang jelas ketika itu misalnya pembebasan pajak hotel, restoran untuk wisatawan grup EO dari luar negeri yang mau ke Situbondo itu bagian dari promosi. Nah, ini tidak pernah ada. Banyuwangi itu untuk menjambut kedatangan wisatawan asing, bahkan hotel-hotelnya itu sudah ditanggung oleh pemerintah daerah, itu pernah sempat kalau tidak salah itu. Ini akan kita lakukan perubahan-perubahan yang mendasar. Ya kalau misalnya hanya sedikit-sedikit kita perbaiki ya Bang Amir, tapi kalau banyak kita perubahan gitu ya. Kita akan selalu diskusi Bang Amir, meskipun beliau juga ada di sebelah, tapi saya minta untuk masukannya ke kita. Kan kita ingin perbaikan Situbondo yang lebih baik ke depan gitu ya. Yang jelas tetap kuncinya di program promosi. Kita memang kita konsen, saya tidak muluk-muluk sama Bung Karna itu, kita konsen aja. Konsen di Bahari sama konsen di untuk religi gitu yang disampaikan, ini nyambung ke Mas Taufik. Karena religi ini potensinya tinggi gitu. Dan efek ekonominya juga tinggi. Bagaimana sedikit aja, bagaimana Caron, bagaimana Sukorejo gitu kan, yang ada pahlawan nasional di sana gitu. Ya kalau dihitung mungkin jumlah wisatawan lokalnya yang datang ke wisata Bahari dengan wisata religi itu lebih banyak wisata religi kalau tidak salah. Cuma kadang tidak bisa nyatet juga dinas pariwisata ketika saya minta data gitu kan. Untuk negeri tadi sudah tidak mampir ya, tidak bagaimana wisatawan itu banyak tidak mampir ke Situbondo. Ya mungkin kita ke depan akan mengemas bagaimana pariwisata itu lebih baik dan lebih menarik lah gitu kan. Mereka mungkin tidak, kalau saya evaluasi karena tidak menariknya mungkin untuk mampir di Situbondo atau dan sebagainya, mungkin ini yang lebih diefektifkan nanti untuk bagaimana bisa menarik. Dan terutama kita memang memiliki Anyar Penarukan, itu wisata sejarah kita, itu tidak mau meskipun kita sudah meninggal, nenek moyang kita dan anak cucu kita itu di dalam sejarah pasti akan tercatat Anyar Penarukan, dan itu bagian. Dan ketika menanya di mana Penarukan, ya di Situbondo lah Penarukan itu. Dan kita tinggal konsep hal ini berkenaan dengan sejarah-sejarah lokal kita untuk menjadi branding kita nanti di pemerintahan selanjutnya, yang insya Allah Bung Karna sama Nyi Haroni untuk siap untuk itu di sejarah apapun lah gitu. Ya, oh ya, yang kerajinan. Yang kerajinan lah makanya ini konsep kerajinan kami sebenarnya sudah ada ekonomi kreatif, Mas. Di program Bung Karna itu ada ekonomi kreatif, dan kami menginginkan anak-anak muda itu sudah bisa mempromosikan sendiri terhadap kerajinan ini. Saya menginginkan sebenarnya tidak tahu mandeknya di mana. Kalau Banyuwangi itu sudah punya Mall Banyuwangi yang hampir sama dengan Bilibili, Bukalapak dan lain sebagainya. Sebenarnya ketika ini kita lakukan bisa bersama dengan pemerintah daerah untuk membangun ekonomi kreatif dan ekonomi online gitu kan. Sekarang jual beli online gitu, untuk menampung pengrajin-pengrajin kita, dan tidak hanya gelondongan mereka ke Bali, tapi kita sudah bisa jualan juga. Termasuk kalau saya lihat itu kemarin ada contoh misalnya pengusaha dari daerah Tenggalean apa ya, yang Arang itu, yang sempat diskusi dengan Pak Dahlan, 4 kali kontainer balik lagi ke Indonesia. Itu kan ujung-ujungnya ternyata mereka mencarinya di Alibaba gitu kan. Di Alibaba ketemu owner dari
kebutuhan arang internasional mereka masuk di dalamnya, sehingga mereka menjadi pemasok dari itu. Saya berharap nanti para pengusaha kita melalui pembinaan dari pemerintah daerah, dan kita anggarkan khusus untuk itu, agar mereka diberikan ruang space khusus untuk melakukan promosi sendiri baik di dalam maupun di luar negeri, meskipun secara langsung mereka sering tergantung dengan Bali gitu. Tapi bagaimana kita tetap bisa melakukan brand itu. Mas Taufik, untuk Pelabuhan Jangkar itu menjadi program provinsi dan keinginan dari Bu Gubernur dan pemerintah daerah, dan sebenarnya ini untuk memotong akses untuk transportasi laut yang sebelumnya yang sering dilakukan untuk logistik Indonesia bagian timur itu melalui pelabuhan di Bali. Bagaimana itu bisa terpotong dengan kos ongkos operasionalnya itu melalui Situbondo gitu. Hitungnya kan gini, hitungnya itu dari Situbondo ke Lembar ya, pelabuhan di antara Bali dan Lombok itu kan kosnya tinggi. Dari Situbondo solarnya itu nyampe, solar makan operasional nyampe di Lombok itu kan tinggi gitu. Nah ini sebenarnya bisa dipotong aksesnya dari Situbondo langsung Lombok gitu, melalui supirnya tinggal istirahat saja. Nah ini nilai ekonomisnya tinggal dihitung, dan kalau ini terjadi maka efek ekonominya ke kabupaten itu pasti akan lebih positif. Ya sekarang tidak bisa dirasakan, karena kalau standar pelabuhannya sudah menjadi standar nasional, dan kita akan sinergi. Pemerintah kabupaten tidak akan pernah lepas dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sinergitas ini yang akan kita lalui. Cuma persoalannya ketika penggusuran itu, nah ini yang harusnya pemerintah daerah hadir. Penggusuran terhadap pedagang kaki lima hadir. Saya sebenarnya sudah mengingatkan, setiap ada penggusuran, solusi pertama adalah di mana tempat orang yang digusur untuk bisa hidup. Solusi pertama di sana. Tapi kalau misalnya sampai sekarang ini yang digusur tidak memiliki tempat, meskipun Bung Karna masih belum ditetapkan sebagai calon bupati, besok saya akan berusaha, karena ini menjadi amanah saya sebagai anggota DPRD gitu ya. Besok saya akan berusaha, saya akan panggil kepala dinas perdagangan, ada berapa pedagang di sana, akan kita kasih solusi di mana yang enaknya gitu ya. Itu lainnya untuk penciptaan lapangan kerja dan sebagainya, pekerja yang di pelabuhan, yang jelas kalau di kepelabuhannya itu tidak menjadi tanggung jawab kabupaten, persoalannya itu menjadi tanggung jawab provinsi, itu menjadi aset provinsi. Ini yang akhirnya kami berdebat kemarin, dari mana kabupaten akan dapat pendapatan daerah di sana gitu. Akhirnya kami punya akses gitu kan, salah satunya gitu. Akses mau masuk ke pelabuhan itu ternyata jalannya milik kita, milik kabupaten gitu. Sama parkir-parkir yang ada di pelabuhan itu. Nah itu yang mungkin hanya bisa menyisihkan pendapatan ketika ada orang mau masuk dan parkir. Kalau untuk pelayanan ke pelabuhannya akan menjadi pendapatan Provinsi Jawa Timur. Mungkin itu penjelasan kami, dan insya Allah komitmen kami tetap apa yang diinginkan rakyat kita akan tetap lakukan untuk menjadi Bupati Situbondo ke depan itu ya.